Rumah kecil di padang rumput. Bagian 12 air minum segar. Pa selesai membuat ranjang. Dia telah menghaluskan papan hingga tak terdapat serpihan satupun. Papan-papan itu kemudian disatukan dengan pasak. 4 bilah papan membentuk kotak untuk tempat alas kasur dari jerami. Di dasar kotak itu Pa memasang tali, dari sisi kanan ke sisi kiri ke sisi kanan lagi dan seterusnya. Salah satu ujung ranjang dipancangkannya kuat-kuat ke dinding, di sebuah sudut ruangan. Hanya sebuah sudut saja dari ranjang itu yang tidak menempel di dinding. Di sudut ini Pa memancangkan sebatang kayu panjang. Dan pada tempat yang tertinggi yang dapat dicapainya pada kayu ini Pa memasang 2 batang kayu, dua-duanya membentuk sudut siku-siku dan ujung-ujungnya terpancang di dinding. Pasangannya begitu kuat hingga dapat dinaiki Pa untuk memakukan pancang tadi ke rusuk atap. Pada kayu-kayu yang melintang diletakkannya sebilah papan hingga membentuk semacam rak di atas ranjang. Nah, Caroline, selesai, kata Pa. Mari cepat-cepat mengisinya, kata Ma, bantu aku mengambil alas jeraminya. Pagi itu Ma telah mengisi alas kasur. Di tempat itu tak ada jerami, jadi alas kasur diisinya dengan rumput-rumput kering. Alas kasur itu terasa hangat karena rumputnya baru dijemur dan berbau rumput. Pa membantu Ma membawa alas kasur tadi masuk dan meletakkannya di ranjang. Dipasang Ma spraynya serta selimut yang terbaik. Di ujung tempat tidur itu ditaruh Ma bantal-bantal yang berisi bulu angsa, ditutupi dengan tutup bantal putih dengan sulaman gambar burung-burung kecil dengan benang merah. Pa, Ma, Mary dan Laura mengagumi tempat tidur yang sekarang di atas ranjang itu. Indah sekali. Tali yang di bawah alas kasur membuat tidur di tempat itu lebih nyaman daripada tidur di lantai. Alas kasurnya juga tebal, empuk dan berbau rumput. Spraynya halus, tutup bantalnya cantik. Rak di atas ranjang itu untuk menyimpan barang. Dengan adanya ranjang yang rapi itu suasana rumah terasa lebih semarak. Malam itu waktu Ma tidur di tempat tidur yang baru ia berkata, wah, nyaman sekali. Rasanya sayang untuk ditiduri. Mary dan Laura masih tidur di tempat tidur yang di lantai. Pa akan membuat ranjang kecil untuk mereka juga, segera setelah sempat. Pa telah membuat ranjang besar. Juga sebuah lemari yang dapat dikunci dengan gembok hingga tak dapat dibuka oleh orang-orang Indian bila mereka datang lagi. Kini ia ingin membuat sebuah sumur sebelum pergi ke kota. Sumur itu harus ada dulu agar nanti kalau dia pergi Ma tidak kesulitan mencari air. Pagi hari berikutnya, Pa membuat suatu lingkaran di tanah dekat sudut ruinah. Dengan sekopnya ia menggali tanah di dalam lingkaran tersebut. Bongkah-bongkah tanah dilemparkannya keluar. Dan dirinya makin lama makin dalam masuk ke bumi. Mary dan Laura tak boleh datang mendekat saat Pa membuat sumur. Makin lama Pa makin masuk, hingga akhirnya kepalanya tak tampak lagi. Tapi bongkah-bongkah tanah masih terlempar keluar. Akhirnya yang terlempar keluar malah sekopnya. Dan Pa melompat, tangannya mencengkeram tubir lubang dan ia mengangkat diri keluar, berguling di tanah. Sudah terlalu dalam untuk melemparkan tanah keluar, kata Pa. Kini ia harus dibantu seseorang. Diambilnya senapannya, dan ia berangkat dengan menunggang pati. Waktu pulang ia membawa seekor kelinci gemuk dan berita bahwa Tuan Scott bersedia membantunya membuat sumur. Tuan Scott akan membantunya membuat sumur ini dan kemudian Pa akan membantu Tuan Scott membuat sumur untuknya. Ma, Laura dan Mary belum pernah bertemu dengan Tuan dan Nyonya Scott. Rumah mereka tersembunyi di sebuah lembah kecil di suatu tempat di padang rumput ini. Laura pernah melihat asap mengepul dari kejauhan, mungkin dari rumah mereka itu. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, Tuan Scott muncul. Ia bertubuh pendek, gemuk. Rambutnya memutih oleh cahaya matahari dan kulitnya merah mengelupas. Kena sinar matahari kulit itu tidak hangus, tetapi mengelupas. Matahari dan angin terkutuk ini, katanya, oh, maaf, Nyonya, alam sekitar ini membuat bahkan orang suci pun menggunakan kata-kata kasar. Kadang-kadang kukira aku ini bangsa ular, begitu mudah kulitku mengelupas di sini. Laura menyukainya. Setiap pagi selesai mencuci piring dan merapikan tempat tidur,
ia menonton Pa dan Tuan Scott membuat sumur. Matahari begitu terik, bahkan angin pun terasa panas. Mary Abby suka duduk di keteduhan, menjahit selimut. Tetapi Laura menyukai matahari yang terik dan angin yang deras. Lagi pula ia ingin benar melihat orang menggali sumur. Walaupun ia tak boleh datang dekat-dekat. Pa dan Tuan Scott telah membuat sebuah tiang kerekan yang kuat. Tiang itu berdiri di atas sumur dan mempunyai 2 ember yang ditalikan pada ujung-ujung seutas tali panjang. Bila kerekannya diputar, sebuah ember turun sedang ember lainnya naik. Di pagi hari Tuan Scott turun ke dalam lubang sumur dengan meluncur lewat tali tadi, kemudian menggali tanah di bawah. Ia mengisi ember dengan tanah, hampir secepat Pa menariknya ke atas dan membuang isinya. Setelah makan siang giliran Pa turun ke dalam, dan Tuan Scott yang menghela ember ke atas. Setiap pagi, sebelum Pa membantu Tuan Scott turun ke sumur, Pa selalu menaruh sebatang lilin menyala di ember dan menurunkannya ke dasar lubang. Sekali Laura menjenguk ke dalam dan melihat lilin itu menyala jauh di sana di dasar lubang dalam dan gelap. Melihat lilin itu menyala, Pa berkata, tampaknya aman. Dan ditariknya ember berisi lilin itu ke atas, ditiupnya mati. Membuang-buang waktu saja, Ingalls, kata Tuan Scott pada Pa. Kemarin kan sumur ini masih aman, kita tak tahu apa yang akan terjadi, kata Pa, lebih baik berjaga-jaga daripada kecewa nanti. Laura tak tahu bahaya apa yang dicari Pa dengan cahaya lilin. Dia tak bisa bertanya, sebab Pa dan Tuan Scott sangat sibuk. Dia bermaksud bertanya nanti setelah selesai, tetapi selalu lupa. Suatu pagi Tuan Scott datang pada waktu Pa sedang makan sarapan. Mereka mendengar dia berseru, "Halo, Ingalls. Matahari sudah tinggi. Ayo mulai." Pa cepat-cepat menghabiskan kopinya dan keluar. Tiang kerekan mulai berderik, dan Pa bersiul-siul. Laura dan Mary mencuci piring, Ma membereskan tempat tidur, saat siulan Pa tiba-tiba terhenti. Terdengar dia berseru, "Scott!" Dan ia berteriak lagi, lebih keras. "Scott, Scott!" Kemudian dia memanggil Ma. "Caroline, cepat kemari." Ma lari keluar. Laura lari keluar. "Scott pingsan, atau entah kenapa di dalam sana," kata Pa. "Aku akan menyusulnya." "Apakah tadi kau telah mengirimkan lilin ke sana?" tanya Ma. "Aku tidak, kukira tadi dia telah mengerjakan itu. Aku tadi tanya padanya apakah semuanya beres. Dan dia bilang iya." Pa memotong tali yang mengikat ember. Yang di atas. Tali tersebut diikatkannya pada tiang kerekan. "Charles, jangan turun," kata Ma. "Aku harus ke sana, Caroline." "Jangan, Charles, jangan. Aku akan hati-hati sekali. Aku tak akan bernapas sebelum keluar. Tak bisa kita biarkan dia di sana." Ma membentak, "Laura, mundur." Laura melompat, mundur, bersandar ke dinding rumah. Gemetar ketakutan. "Tidak, Charles, kau tak boleh turun," kata Ma. "Bawa Pati untuk cari pertolongan." "Tak ada waktu, Charles, kalau aku tak kuat menarikmu. Kalau kau juga pingsan di sana dan aku tak kuat menarik. Caroline, aku harus menolongnya," kata Pa. Ia memegang tali dan meluncur masuk. Ma membungkuk, menudungkan tangan ke mata dan mencoba melihat ke dalam sumur. Di padang rumput burung-burung berterbangan, menyanyi, membubung tinggi. Angin lebih panas dari biasanya, tetapi Laura menggigil kedinginan. Tiba-tiba Ma melompat berdiri, dan memegang pegangan kerekan, memutarnya. Sekuat tenaga, tali amat tegang, dan kerekan mendecit-desit. Laura mengira Pa pingsan dan Ma tak kuat menariknya ke atas. Tetapi kerekan itu sedikit demi sedikit berputar. Tangan Pa keluar, mencengkeram tali. Tangan satunya lagi muncul di atas tangan pertama. Kemudian kepalanya. Tangannya memegang palang kerekan. Dan akhirnya dia telah berada di atas tanah kembali. Kerekan berputar cepat, kemudian terdengar suara berdegup di dasar sumur. Pa berusaha untuk bangkit. Ma berkata, "Diam saja, Charles." Laura ambil air. Cepat, Laura lari, dan kembali membawa seember air. Pa dan Ma sedang memutar kerekan. Dan akhirnya ember terlihat keluar,
dan terikat pada tali di atas ember itu tampak Tuan Scott. Lengan kaki dan kepalanya lemas lunglai, mulutnya separuh terbuka dan matanya separuh tertutup. Pa menyeretnya ke rumput, menggulingkannya telentang. Tuan Scott tak bergerak. Pa meraba pergelangan tangannya, dan mendekapkan telinga ke dadanya. Kemudian Pa berbaring di sebelahnya. Masih bernapas, kata Pa. Dia akan sadar sendiri nanti. Aku juga tak apa-apa, Caroline. Hanya sangat lelah. Tentu saja, Ma tampaknya sangat marah. Tentu saja kau lelah. Gila-gilaan, membuatku sangat ketakutan. Hanya karena ingin hidup lebih enak. Ya Tuhan, aku. Ma menyembunyikan mukanya di celemek dan menangis. Hari itu sangat tidak menyenangkan. Aku tak ingin punya sumur, seduma, tak sebanding dengan susah payah pembuatannya. Aku tak ingin kau membahayakan dirimu lagi. Tuan Scott telah menghisap suatu gas yang ada di bagian dalam tanah. Gas itu lebih berat daripada udara, karenanya selalu berada di dasar sumur-sumur. Tak terlihat dan tak berbau, tetapi bila dihisap sangat berbahaya. Pa telah memasuki gas di bawah itu hanya untuk mengikat tubuh Tuan Scott agar bisa ditarik ke atas. Setelah Tuan Scott merasa kuat, dia pulang. Sebelum pergi ia berkata pada Pa, kau benar tentang urusan lilin itu, Ingalls. Kukira tadinya cuma buang-buang waktu saja. Aku tak akan berbuat ketololan serupa itu lagi. Yah, bila lilin tak dapat hidup, kita pun tak dapat hidup, kata Pa. Dan aku mau kita selalu waspada, daripada menderita nanti. Tetapi sudahlah, yang baik pasti berakhir baik. Pa beristirahat untuk beberapa lama. Ia telah menghisap sedikit gas beracun itu, dan tubuhnya lemas. Tetapi sorenya ia mengambil sehelai serat dari sebuah karung, dan sedikit bubuk mesiu dari tabung mesiu. Bubuk mesiu itu dibungkusnya dengan kain, dan serat tadi dibuatnya semacam sumbu. Ayo, Laura, kata Pa, akan kutunjukkan sesuatu padamu. Mereka pergi ke sumur. Pa menyalakan ujung benang serat yang sudah jadi sumbu itu. Ditunggunya sampai api menjalar cepat, dan dijatuhkannya ke dalam sumur. 1 menit kemudian terdengar suara letusan teredam. Dan segumpal asap keluar. Nah, gas berbahaya itu habis sudah. Setelah asap hilang, Pa memperbolehkan Laura menyalakan lilin serta berada di sampingnya saat lilin diturunkan ke dasar sumur. Dalam perjalanannya menuruni lubang gelap itu lilin tersebut menyala terus bagaikan bintang. Keesokan harinya Pa dan Tuan Scott melanjutkan penggalian. Tetapi kini mereka selalu mengirimkan lilin ke bawah lebih dahulu. Air mulai tampak, tetapi belum cukup banyak. Ember yang naik kini berisi lumpur. Pa dan Tuan Scott tiap hari bekerja dalam kubangan lumpur yang makin hari makin dalam. Di pagi hari, sewaktu lilin menyala di dalam sana, tampak dinding lubang kini basah dan cahaya lilin membuat lingkaran-lingkaran sinar saat ember menyentuh air di dasar sana. Pa berdiri di air hingga sebatas lutut, terpaksa menguras dulu air itu keluar sebelum ia dapat memulai menggali. Suatu hari saat Pa ada di bawah, tiba-tiba terdengar jeritannya menggema. Ma lari keluar, Laura lari ke sumur. Tarik, Scott, tarik. Jerit Pa. Terdengar suara air menggemuruh bergema. Tuan Scott memutar kerekan secepat dia dapat, sementara Pa juga merambat naik di tali yang mengangkatnya. Wah, hampir saja aku terhisap lumpur di sana, kata Pa terengah-engah saat ia telah sampai di luar. Aku sedang mendorong masuk sekopku saat tiba-tiba saja sekop itu malah tertarik ke dalam, terbenam di lumpur hingga batas pegangan. Dan air menyembur deras keluar. Hampir 2 meter tali ini basah, kata Tuan Scott, terus menarik talinya, dan embernya juga penuh air. Sungguh cerdik kau merayap naik sementara ku tarik. Ingalls, kalau tidak air akan lebih cepat dari kamu. Dan tiba-tiba Tuan Scott tertawa, menepuk-nepuk paha. Bahkan kau tak melepaskan sekopmu. Memang benar, Pa telah menyelamatkan sekopnya. Beberapa saat kemudian sumur itu sudah hampir penuh dengan air. Selingkaran langit biru tampak tak jauh dari bibir sumur, di bawah tanah. Dan waktu Laura menjengukkan kepala, terlihat wajah seorang gadis memandang padanya. Waktu ia melambaikan tangan,
Gadis di permukaan air itu juga melambaikan tangan. Air sumur jernih, dingin dan menyegarkan. Belum pernah rasanya Laura merasakan kenikmatan yang lebih nikmat daripada minum berteguk-teguk air dingin itu. Mulai saat itu Pa tak akan harus mengambil air sungai yang terasa begitu hambar. Pa membuat semacam panggung pendek mengelilingi sumur dan membuat tutup yang berat di atas lubang tempat memasukkan ember. Laura tak diperkenankan menyentuh tutup itu. Bila ia atau Mary haus, Ma membuka tutup tadi dan menarik seember penuh air dingin dan segar dari dalam sumur.